Maka kata Rasulullah, kata firman Allah dalam Quran itu kan di surat Al-Fatihah itu, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih wa shalla. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Kenapa? Dengan mensucikan hatinya, maka nur cahaya nur ilahi ini bercahaya pada hatinya, sehingga dia baca, mengenal, bisa menerima dengan ilmu ini. Nah, kapan dia sudah mengenal, maka baru ujungnya perintahnya baru sholat. Jadi artinya kan membersihkan hati dulu, ya, mengenal dulu, baru sholat. Mendirikan sholat itu. Tapi sholat ini yang ketiga. Bukannya sholat dulu. Nah, solidnya dulu. iya. Nah, membersihkan hati ini bagaimana? Kata Rasulullah sendiri ngomong, ulusain sholat wa sholatul qulub zikirullah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Pembersih hati adalah zikirullah. Aku mengingat Allah. Mengingat aku. Tidak. Nah, sadar. Kalau tidak percaya aja lah berdebat. Kiai ulama. Kalau dia ngomong ke mengingat Allah, mano. Tas, mano, kiai. Mengingat Allah tuh. Ingat akunya. Hah? Kira-kira. Artinya itu. Bukan kita tahu kan? Untuk membenarkan kata-kata itu. Itu. Aku jawabannya itu la ilaha illallah itu. Yakini be, imani. Ini be. Ya macam itu tuh. Mak ngomong. Belum pernah ketemu sama dia. Mana aku nak kenal? Aku belum kenal dengan kamu. Mana aku nak ingat kamu? Benar. Sekarang sudah kenal, bisa mengingat. Begitu kita juga dengan Allah, sudah kita kenal, bisa kita mengingat. Tidak kita kenal, mana kita ingat. Sekarang kita sudah kenal, yang bergerak di siapa? Nah, sifat ma'ani ini hal keadaan zat. Berarti menunjukkan hal keadaan zat. Sifat dengan zat tidak berpisah. Ya kan? Iya. Nah, sifat dengan zat esa. Jauh, tidak ada antaranya, dekat tidak bersentuh. Kita dengan Allah itu seperti itu. Jadi kalau kita sudah duduk di kaji ini, kalau kita tidak mengenal Allah, bengak, bodoh. Nah, itu anunya. Benar tidak mengaji? Iya. Hah? Iya. Nah, iya. Itu ini mengaji ini membahas, ya, isi. Hah? Membahas isi, membahas yang penting, hak. Kaji. Tapi itu tadi, nak duduk di kaji ini, ya, nak dihilangkan rasa we kalau bahasa kami, rasa was-was itu, ya kan? Rasa gamang itu. Aku benernya, ini kaji keliru, masuk neraka. Nah, kalau ada pikiran seperti ini, ya, maka selesailah kaji, tidak bakal dapat. Karena masih rasa ketakutan terus. Nah, itu ini jangan mengharap surga, jangan takut neraka, jangan. Itu yang kita kejar ini, yang kita cari ini ridha Allah, ya kan? Yang kita cari ini liqa ar-Rabbi, berjumpa dengan Allah. Itu yang kita cari. Surga urusan beliau, neraka urusan dia. Dia sudah berjanji, apabila kamu melaksanakan perbuatan baik, surga. Apabila kamu melakukan perbuatan jelek, jahat, neraka. Sudah, tidak usah diurus lagi. Ini, ya Allah ya Rabbi, masukkan aku dalam surgamu, ya Allah. Ya dah. Lalu Tuhan aku sudah janji. Kira, kalau kamu berbuat baik, ya dah. Apa pak amalan solehah, surga. Tidak usah ngomong-ngomong lagi. Saya mau pecah aku, kira-kira. Aku ini taruhlah, anggap ngomong itu pimpinan perusahaan. Ya dah. Budak yang pegawai ini tadi tidak usah nanya-nanya lagi dengan gaji. Kan aku janjikan gaji kau 3 juta. Kira-kira main. Pegawai baiklah. Hah? Apa habis bulan gajian 3 juta. Ini indah. Dalam pegawai berdoa, ya bos, gaji aku kakek bosnya 3 juta. Kan aneh.
Nah inilah yang kenal dulu dengan bahasa itu. iya. Abok dia tuh maksudnya. Iya, dulu taruh lah ya. Minimal. Cuman maksud aku pengertiannya di sini. Pengertiannya itu Tahun terima sih gitu. maksud aku di sini. Ya, barang jangan dipinta lagi. Barang itu sudah ditentukan. Ya dah. Lah sudah ditentukan. Lah ada bagian. Maka kata Allah cuma siko kata Allah. Penuhi janjiku maka akan kupenuhi segala keinginanmu. Ya dah. Nah. Ini lah nurut kena bol gitu tuh kan. Iya. Wa auku bi ahdi ubi bi ahdikum. Itu kata-katanya tuh. Nah apa janjinya? Famal yakmal amalan solihah wala yusrik fi ibadi robbi ahada. Jangan sekali-kali kamu berlaku musyrik di dalam ibadah. Apa musyrik? Menduakan aku. Jangankan menduakan ada sebesar zarah pun. No, yes, no way. Jadi kira-kira kita lajulah. Hah? Inna umati, aina umati, aina umati. Berapa kali bertanya tentang umatnya? Umatnya lah beribu tahun ini, ratusan miliaran kok Rasulullah bertanya seperti itu. Kenapa? Kenyataannya banyak yang mengaku umatnya, tapi tidak diakui Rasulullah sebagai umatnya. Kenapa? Kata Rasul, kata Allah, ya, katakan lakot karena lakum fi Rasulullah. Jumpa dengan Allah seakan-akan memang dia menghadap Allah. Ini, itu. Maka sebenarnya dikatakan kalau yang sebenarnya jadi sholat itu khusyuk berat. Allah Dewi sudah mengatakan dalam Al-Quran, ya kan? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat yang khusyuk itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk, kecuali bagi orang apa yang khusyuk, kecuali bagi orang yang berat sangkanya berjumpa dengan Allah di dalam sholat itu. Kalau tidak ada apa-apa, tidak punya prasangka baik, tidak punya prasangka bakal bertemu dengan Allah, tidak bakal khusyuk sholat. Itu maksud ayat itu. Nah, selama kita ngaji tadi, mulai dari jam 8:30 tadi sampai sekarang, apa ada kata-kata yang melucu? Hati kan? Nama mana udah ngaji ceramah bang? Iya kan? Jadi kita ini kan membicarakan tentang isi, bukan membicarakan tentang kulit. Maka kau ngomongkan kalau belajar syariat, belajar fikih, tidak usah belajar di sini, beli bukunya banyak, macamnya banyak, YouTube banyak. Nah, tapi kalau nak belajar masalah tauhid, tidak masalah, mencari yang hak memang perlu. Itu tidak baca. Nah, jadi sampai di sini kira-kira kita pending dulu dikit, kita koma dikit. Kalau ada yang nggak bertanya. Kalau atau ada yang nambahi kira-kira masalah, ya kan? Kawan-kawan ini kan siap kalau nerimo kita muzakaro. Tapi kalau ada yang nggak bertanya dengan apa yang kita uraikan tadi, ya bertanya. Tapi dengan catatan di dalam ngomong tuh kita di sini mengkaji masalah tauhid, mengkaji masalah ilmu usuluddin, mengkaji masalah hakikat. Jangan bertanya tentang syariat. Ini tadi kalau tentang syariat banyak sudah. Buat apa lagi kan? Bukan kita tuh nyempeleknya, bukan. Maksudnya baca belajar dewe, baca beli buku, Pak Mano, cara masuk WC, bacaannya, mana cara wudhu, tuh, bagaimana cara mendirikan sholat, kan? Itu, apa hukum zakat, apa hukum fitrah, itulah, belajarlah dari baca itu kan. Tapi yang kita belajar ini, yang kita kaji tentang hakikat. Apa arti hakikat?
kan? Hakikat itu yang sebenarnya. Ini belum kita masuk ke masalah namanya afal asma sifat, asma afal sifat zat. Wujud, nur, ilmu, syukur. Belum kita masuk ke sana. Karena kalau kita sudah paham ini, sebenarnya kan, barulah kita. Ya, sebenarnya kalau kita buka sedikit, jalan untuk mengenal Allah, jalan kepada la ilaha illallah itu ada 4. Ya. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Apa sih syariat? Nah, syariat itu jalan, ya, syariat itu jalan yang zahir. Apa yang dimaksud jalan yang zahir? Apa pada Allah, apa pada kita. Jalan yang zahir itu ya artinya jalan yang melalui jasad kita ini. Itu yang disebut syariat. Apa pada Allah, apa pada kita. Afal pada Allah, tubuh pada kita. Nah kalau di sini pemahaman ini, kalau kita sudah lari ke sini, mulai kita ngaji ini, artinya tubuh kita ini jangan lagi kita anggap tubuh kita sudah afal Allah. Afal Allah nyata, afal Allah. Tubuh kita ini afal Allah. Apa arti afal? Afal itu perbuatan. Nah, jangan tidak ngerti bahasa tauhid. Afal itu perbuatan. Jadi afal pada Allah, tubuh pada kita. Afal Allah, perbuatan Allah itu nyatanya di tubuh kita ini. Itu maksudnya. Asma pada Allah. Arti asma itu apa namanya? Hati pada kita. Jadi hati kita ini asma Allah. Apa maksud asma Allah? Asma ini, nah di sini tadi. Sekarang arti asma itu nama. Sekarang aku tanya, apa sih maksud nama ini? Nah, jangan asma pada Allah, hati pada kita. Sudah selesai begitu baik. Maknanya kita tidak ngerti, paham, tidak tahu. Buat apa ngaji? Asma itu seperti ini. Aku ngadep ke sana Edwin. Yang terasa siapa? Kawan sebelah ini. Karena namanya Edwin. Jadi apa yang disebut nama? Asma itu rasa. Jadi asma pada Allah, hati pada kita. Artinya hati kita ini apa? Rasa Allah yang ada. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa riak, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa takabur. Yang ada hanya rasa Allah. Mana rasa Allah? Nah, kembali itu tadi sifat ma'ani yang kita rasakan. Ya kan? Tidak ada yang hidup melainkan Allah. Tidak ada yang hidup melainkan Allah. Akhirnya apa? Lama ujudun dihati ilallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Itu sifat pada Allah, nyawa pada kita. Ini jalan hakikat. Apa sifat pada Allah, nyawa pada kita? Nyawa kita ini sifat Allah. Apa segala sifat? Nah, itu tadi kita kaji. Sifat Allah, nyawa kita hidup. Hidup ini sifat Allah. Dengan sifat Allah kita hidup. Dihidupkan oleh sifat Allah. Nah, yang terakhir zat pada Allah, rahasia. Kenapa dikatakan rahasia? Itu tadi. Karena memang zat Allah ini rahasia, tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada segala macam. Laisa kamitslihi syai'un. Cuman ada dengan rasa, dengan iman. Di dalam diri anak Adam itu ada mahligai, di dalam mahligai itu ada dada, di dalam dada itu ada hati, di dalam hati itu ada penutup hati, di dalam penutup hati itu ada fuad, di dalam fuad itu ada sebut itu tuh nur, di dalam nur itu ada sir, di dalam sir itu aku. Itu hadis. Jadi apa yang disebut zat itu? Dia di dalam sir, rahasia.
yang paling dalam. Jadi kita ini ke dalam ngaji nih. Itu yang dirasakan, itu diri kita. Jadi kalau sudah ngerti afal asma afal zat afal apa? Asma afal sifat zat, ya dah. Jadi kita ini tidak lagi, kalau kita sudah duduk di ngaji ini, tidak lagi mengatakan ini tubuh, tidak ada lagi mengatakan ini hati, tidak ada lagi mengatakan ini nyawa. Nah, yang ada afal asma sifat zat yang disebut alif lam ha. Kira-kira lanjut ke nih ya, cuman lanjut ke nih. Iya. Nah kalau nggak ngambil nikmat cara sholat itu gimana? Ya. Supaya mendapat nikmat, nikmat, adab itu pada saat juga berdiri betul. Kalau kita tidak tahu ke situ, galak nyasar. Soalnya sifat daripada setan itu sudah ada. Sudah ada dia. Kita barang yang ngomong Allah Akbar tadi masuk. Iya. Nah jika mau tadi kerasa dikurang. Tidak. Kapan logika itu macam ini? Nah gitu besok kumpul. Nah itu adab ini. Jadi dia seperti ini ya, seperti ini. Kalau kita sudah tahu bakal diserang musuh, ini itibar aku ngomongnya ya. Itibar. Kalau kita sudah tahu bakal diserang musuh, ya, bagaimana cara kita mencegah musuh supaya jangan datang? Ya. Artinya apa? Jalannya kita tutup. Iya. Ya. Jalan ini dia bakal masuk, kita tutup. Nah, jalan setan iblis tadi pada diri kita mana? Nah, jalan setan iblis tadi pada diri kita ini pikiran dan perasaan. Kalau masih ada pikiran, masih ada perasaan, setan iblis masuk. Ya, maka di dalam kita sholat, maka kita ini tadi nak kita diam ke pikiran dan perasaan ini. Yang kita ingatkan hanya sifat ma'ani tadi. Nah itu. Artinya bagaimana? Yang kita ingat semata-mata gerak, la hayyun la alimun la qadirun la muridun la sami'un la basirun la mutakalim illallah. Ya kan? Tidak ada yang hidup, tidak ada yang tahu, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang mengenal, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang berkata kecuali Allah. Latimul rasya Allah. Sadari yang mengangkat tangan siapa? Kuasa Allah. Yang mengangkat tangan ini kuasa Allah, bukan kuasa Allah. Sehingga kita tidak mikir kemana-mana. Kapan kita mikir kemana-mana, setan iblis masuk. Ini kuncinya. Nah, maka kita tumaknina. Jadi kita merasakan, kita sadari. Sampai kita rukuk. Yang kita rukuk ini, yang rukuk ini si hidup, bukan kita. Itu lepas. Jadi kita tidak lepas dari sifat ma'ani. Tidak lepas dari sifat ma'ani ini. Di dalam kita melakoni sholat itu. Menyadarinya. Nah kita waktu melangkah ke sejadah tadi sudah berkata la hayyun la alimun la qadirun la muridun la sami'un la basirun la mutakalimun illallah. Artinya sudah tiada lagi. Kita tidak ada lagi yang ada hanya Allah. Masuk sejadah itu. Maka di sini dikatakan ini dalam apa namanya al-abiduna ma'buduna wahidun. Sembah dengan yang menyembah barangnya satu. Jadi di sini tidak ada relasi sembah menyembah sebenarnya. Yang ada menyatakan. Kalau sembah menyembah barangnya artinya dua. Nah ini. Aku dapat juga dari kawan aku tanya dengan kamu. Pernah bertanya. Jadi kata kawan tuh syariat sudah jalan ke mandi istilahnya itu kan, kian bersih, tempat bersih, tempat batu, itu memang kena pikiran. Terus saat dia tegak diri betul itu
Ah, Jadi kamu tadi katakan di mana itu tegak yang lurus itu kan. iya. Masuk badan kita dibentang. Nah iya, Radionya di dalam. iya, betul. Jadi pada saat Allah Akbar, itu kan pandangan mata zuhir kita kesejahteraan. Gitu kan. Pandangan hati kolbu itu kan ke Baitullah. Gitu kan. Jadi supaya kita tuh ingat supaya tidak terganggu jika tadi. Begitu sudah kita takbir, itu jam itu sebelumnya adu gitu. Aku ya itu adu adab nih. Pertama kali ujinya Bismillah, uji kan ada kalau macam kudu uji kan. Ujinya ilahi anda maksudi berdoa makbudi. Ridho komatrugi. Ini mahabbatak wa bi qurbik. Salawat, selain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus terakhir nyalah hawalah. Ngangkat pandangan zuhir mata di tetap sejadah. Kolbu dia seolah-olah dia ada di Baitullah. Jadi pada saat zuhir ngomong Bismillahirrahmanirrahim, kolbu tetap menjawab. Nah jadi mak jika kamu itu nak nombek ini supaya rasa nak nani tadi kan, manina tadi. Nah kadang pada saat di situ masuk serangan, tanpa disadari masuk. Cuma itu tuh tetap terkontrol. Iya. Tetap kan. Iya. Jadi terus begini kan. Jadi untuk mencari kamu atau maknina tadi. Pernah praktek aja. Jadi pada saat kita praktek itu rasa mati kamu dari memang hasilnya nikmat. Nikmat. Dikatakan nikmat. Aduh kalau kita sholat tidak dapat nikmat, kadang-kadang sudah assalamualaikum ke kanan ke kiri, Nggak ketawa. ini di dalam masjid, Iya. lagi di rumah, Iya. belum keluar masjid, kita dalam situ, Iya. tidak, langgar itu kan masalah dunia, padahal di dalam masjid itu untuk kita beribadah, Iya. Semata-mata mengingat Allah. nah, gitu kan. Jadi intinya di situ ya, kalau memang kamu mendapatkan nikmat dari Allah begini. Nah itu sudah dia itu bahas ya. Jadi itu tidak bisa pula kita salahkan, tapi tidak bisa kita benarkan. Mana dikatakan tidak bisa disalahkan, itu ilmu tarekat. Ya, ilmu tarekat. Ya kan? Hatinya jalan. Tarekat itu jalan. Nah sekarang aku jelaskan dulu, yang mana sih Baitullah yang sebenarnya? Ya, yang sebenar Baitullah itu qalbu mukminin. Ya, qalbu mukminin Baitullah. Ya, hati seorang mukmin itulah Baitullah. Ya kan? Kalau di sana Baitullah yang kita di sana itu cuma arah kiblat. Ya kan? Arah kiblat. Bukan bukan tempat kita memandang, bukan tempat kita memfokuskan pandangan kita ke sana. Nah, di sini artinya di dalam sholat itu masih berjalan akal pikiran. Nah, sementara kita ini di dalam sholat ini tidak akal pikiran tidak lagi berjalan. Ya, tidak berjalan lagi. Kalau akal pikiran berjalan itu namanya masih kita. Nah, yang namanya masih kita ini aku sebut ke di sini ada ya. Buka ke anunya. Itu namanya masih apa tadi ya, itu namanya masih sholatnya tingkat atau martabatnya orang muqtadi itu ya. Artinya apa yang dimaksudkan muqtadi ini disebut ke la ma'budu bihaqi ilallah, artinya dari dia kepada Allah. Ya, dia yang menyembah, yang disembah Allah. Nah, itu ini pakaian makmum itu pakaian orang awam. Ya, dari dia kepada Allah. Ini disebut lillahi ta'ala. Ya kan? Nah, jadi kalau di sini artinya masih ada dua.
ada yang disembah, ada yang menyembah. Nah, itu. Ini yang disebut martabat ini dalam kitab Kasfur Rabiah. Nah, yang kedua, ya, itu disebut martabat mutawasid. Mutawasid ini itu dia memandang daripada Allah kepadanya, daripada Allah kepadanya, artinya daripada Allah ke dia. Ya, itu yang disebut la matlubu bihaqi Allah, artinya tiada yang dituntut sebenarnya yang melainkan Allah. Nah, martabat ini di dalam apa kitab Kasfur Rabiah ini masih dianggap syirik. Masih dianggap syirik. Itu karena Allah kepada dia. Nah, kalau tadi dia kepada Allah. Nah, yang terakhir yaitu martabat muntahi. Nah, yang muntahi ini dia memandang dari Allah kepada Allah, yang maknanya la ma'ujudun bihaqi ilallah. Artinya tiada yang ada di dalam alam ini yang sebenarnya melainkan Allah. Ya. Nah, martabat inilah yang dikatakan di dalam sholatnya minallah lillah billah, menjadi satu. Kalau tadi itu minallah, ya, dari yang tadi itu lillah, minallah. Nah, jadi kuncinya ya, kembali seperti yang kita kaji tadi, ya. Di sini kita menghabiskan di dalam sholat ini. Maka kata kita, sholat ini istilah anunya sembah menyembah. Ya. Padahal di dalam sholat ini sembah, yang menyembah dan yang disembah barangnya siko. Ya, sembah, yang menyembah dan yang disembah barangnya siko. Artinya apa? La ilaha illallah akan pujinya, la ilaha illallah yang memuji. Ya. Dari mana dalilnya? Ya. La haula wala quwata illa billah. Di mana letaknya kita bisa menyembah Allah? Hah? Di mana? Di mana kita bisa mengenal Allah? Sedangkan kita bodoh. Di mana kita bisa mengenal Allah? Ya kan? Sedangkan kita tidak ilmu. Yang ilmu Allah. Di mana kita bisa memuji Allah sedangkan kita bisu? Yang kalam Allah. Jadi disinilah yang dikatakan mengenal diri tadi. Jadi maka ngomong tadi, begitu kita masuk sejadah, kuncinya siko menghilangkan diri. Tiada aku, tiada keakuan kita tadi, tiada lagi diri kita. Dengan kata la hayun, la alimun, la qadirun, la muridun, la samiun, la basirun, la mutakalimun, illallah. Tiada lagi. Jadi tiada yang hidup. Ya. Nah, ini artinya sudah kita nafi ke dalam. Yang kita isbatkan hanya Allah. Nah. Jadi kapan kita sudah masuk sejadah lah sudah di situ, artinya pikiran kita tidak kemana-mana lagi. Yang adanya hanya Allah. Maka dikatakan takbir ihram. Artinya takbir ihram apa? Haram hukumnya. Haram hukumnya apabila mengingat sebesar zarah selain daripada Allah. Nah, jadi kalau kita mengingat Ka'bah hukumnya haram. Kita mengingat ini awak tadi kan, melihat ke sana kan, Ka'bah kan, istilahnya kan. Nah, itu haram hukumnya. Yang disebut takbir ihram, yang disebut ihram ini tiada lagi selain Allah. Yang ada hanya Allah. Nah, di sini, ini kebuka di sini catatannya. Jadi kita nih rukun qauli, rukun fi'li tidak usah kita bahas. Sekarang kita masuk ke rukun qalbi. Rukun qalbi itu ada 7. Qosak, ta'aruf, ta'i, ihram, mi'raj, munajat, dan taqdi. Nah, kita masuk ke ihram. Apa arti ihram? Ihram itu kita bungkus diri yang zahir ini sudah tiada lagi. Lah kita bungkus dengan sifat apa? Sifat ma'ani tadi, anggota tadi. Sifat ma'ani tadi mana? Qadrat, iradat, syama, basar, kalam, ya kan? Itu ilmu hayat. Itulah yang ada. Nah, yang ada ini.
Jadi bukan tangan yang takbir, melainkan kodrat Allah. Ya kan? Bukan kaki yang berdiri, melainkan si hayat. Ini maksud takbir ihram yang dikatakan berdiri betul. Nah, kalau kita sudah di situ, berdiri betul di situ, maka habis sudah makhluk. Yang ada hanya Allah. Allah. Ini baru. Tuh, Kirodi. Pahamnya itu. Itu dari kawan. Iya, benar itu. Cuma itu jalan toreka. Ya. Jalan toreka itu seperti itu. Dia tuh berikan Sama dia. Anak Samandi. Nah, itu cerita. iya. Jadi itu. Soalnya dalam nasinya itu haram hukum. Haram hukum. Itu dikatakan ihram tadi. Maka di sini. Tapi dia tuh bagi orang awam diajari ke situ dulu, boleh gitu. Iya. Lama-lama ketemu gitu. Cara dia menyampaikan, cara ngajar orang awam. Kali artinya awalnya ya. Iya, awalnya Seperti itu ya. Supaya ya jangan terlalu terkejut. Iya. Nah, kali itu tadi. Nah, ini yang disebut tadi hukum Cara kolbi. dia menyampaikan dengan orang awam ini. Iya. Nah, hukum kolbi ini catatan aku dengan guru kan. Nah, Jadi ada 7 hukum kolbi ini: kosak, ta'aruf, ta'i, ihram, mi'raj, munajat, dan tabdi. Inilah yang disebut hukum kolbi. Yang ditamakan ta'aruf kita tahu dulu yang mana sunat, yang mana wajib. Itu dalam kita ini, kan? Nah, itu disebut di sini. jadi dia tuh kan cerita dengan dia kan. Ya. Orang awam, jadi kalau orang awam yang asal sholat, asal ngebut itu kan. Makanya dia karena cerita macam itu, jadi diajari coba kamu cek ini dulu. Itu jalannya pertama kan. Iya. Kayak misalnya itu kamu mencari dulu lagi Iya. ketemukannya kan. Jadi tidak wujud gitu kan. Iya, betul. Tidak salah itu juga tadi. Tapi itu juga diimbanginya dengan puasa kan. Ya, puasa Senin Kamis diimbangi dengan asma Allah, zikir, menjauhkan daripada perbuatan yang kan. Terus dia macam itu. Akhirnya lama-lama terbuka. Iya. Jadi istilah dia tuh baik-baik dia tuh nak berbuat jahat bagi kamu tadi kan dengan ada di macam itu kan Urung. Iya. Benar. Wah, ada bagus. Juga itu kamu nyampein. Iya. Nah, hal hasil yang kawan diajarinya tadi itu memang dapat ilmu. Iya. Dipraktekin yo. Puasa Senin Kamis, zikir, dia kan mengucapkan asma Allah terus. Yang jelas intinya hati dia tenang. Ketenangan itulah yang membuat dia terbuka hidayah dia kan. Iya. Baru dia bercari lagi macam mana mencari sholat yang khusyuk, yang nak cari Iya. maknanya. Itu awal daripada dia menyampaikannya kan. Iya. Dia praktek. Jadi pas ketemu dengan dia kan, tujuan mak mana? Oh ya alhamdulillah. Ajaran dari kawan si ini tadi ku praktekkan, sudah dipraktekkan kayak muzakarul lagi lah percaya ini kita. Iya. Mak ini akhirnya diubah lagi. Iya. Lama-lama ya terbuka. Akhirnya mulus. Iya mulus. Jadi baca dia tuh menyampaikan spontanitas segala ngomong. Betul. Kamu tidak bisa. Nggak bisa. Ya kalau balikkan cara kamu tadi itu benar kita dasar dari situ kan, Iya. dari sifatnya, dari anunya itu. Yang sulit itu di pemahaman tertentu. Habis dari sampai ke dia tadi. Cuma tingkat pemahaman dia pada tingkatnya itu yang sulit. Ya dia tuh menyampaikan dengan orang awam. Itu dia nak ngajak orang awam untuk macam ini. Itu kan. Nggak baca masakan itu nggak Bisa. Tidak bisa. Makanya cara kawan menyampaikannya itu ngomong dia itu pemabuk yang diajak ini tadi. Iya. Kau pengen nak sadar. Iya. Mak manu ni anu ya dia kan. Jadi diajarin oleh kawan tu macam ini dulu kau tu dia kan. Diajarinnya kasar itu bersihkan diri dulu lah tip.
sambil mencing itu guyu. Ya yang mau puasa kan dia tahu, dia nak yang mana? Betul. Akhirnya dibuka kan, Iya. dibuka kayaknya hijabnya gitu kan, sama dengan kita. Nah, masuk ke kamar ada pintu, mak mana pintu nak nyingok di dalam kamar tadi. Nak buka pintu dulu gitu tuh. Betul. Nah, sekarang kita nak buka pintu ini macam mana cara? Iya. Kalau pecah kita nak ketemu. Mm-mm. Kalau kita tidak macam itu tidak ketemu. Iya. Jadi sambil lama dengan teori tapi dipraktikkan. Pas kita ini dalam diri kita ini kan terdiri dari 4 unsur kan. Iya. Sudah ada kan lah. Api, angin, air kan. Nafsunya lah ada, belisnya lah ada. Cukup. Dari 4 unsur ini dimasuk dalam nur. Iya. Nur ini lah dikata kesuci tadi. Iya. Dia yang jadi raju di dalam tadi. Iya. Yang mengatur. Iya, cuman yang tiga ini, godaan tiga ini kuat. Kalau tanah ini sifatnya nerimo. Apa ini masuk di mulut laju makan. Nah, yang tiga ini yang mengandungkan nafsu tadi. Kalau angin sifatnya mengoyen. Oh, Iya. dan dia. Api panas. Kenapa dia kata panas? Aku nggak tahu salah tidak. Kuping kau masuk sini. Misui kasar. Iya. Tidak. Tinggal kau di dalam tadi, Rip. Spontan emosi. Aing apa kau main. Tapi kalau yang di dalam tadi dia memang sudah kenal. Paling itu kan istighfar dia. Mereka ngomong tadi itu kaji tarekat. Hmm? Kaji tarekat itu kan masih mengkaji masalah anasir. Ya, itu cerita itu ya. Asal Adam dari mulai api, air, angin, tanah, ya kan? Api yang mana, air yang mana, angin yang mana kan? Iya. Api menjadi darah, air menjadi apa namanya? Air menjadi darah, api menjadi apa namanya? Zat, Iya. ada ya? Angin menjadi nafas, segala macam itu kan? Tapi yang ini kasar ngomongnya tadi, ya, ya bukan kita menyalahkan, ini memang ditangguh, Iya. tapi masih jauh nak ketemu, ya kan? Masih jauh nak ketemu, masih Iya. panjang. Itu tadi masih belit. Nah, jadi ini kalau kusimpulkan, ya, kalau kusimpulkan di dalam hadis Rasulullah, awaluma khalaqallahu nurin nabiyyika ya Jabir. Sesungguhnya yang pertama sekali diciptakan oleh Allah itu nur nabimu ya Jabir. Ya, nur nabimu ya Jabir. Nah ini juga tadi inilah mengkaji kalam sebenarnya. Nur ahlianya. Ya, ayo ya. Jadi pada saat Allah berdiri dengan sendirinya, ya, belum ada langit dan bumi, aras segala macam, Loh Mahfuz belum ada, surga neraka belum ada. Yang kata ada itu sendiri belum ada. Ya. Nah di situ Allah ya, belum bernama Allah. Nah, di situ di dalam hadis kursi dia berkata, ya, kuntu kanzan maghfiyan fa khalaqtu ababtu. Sesungguhnya aku ini adalah perbenaran tersembunyi. Nah, ini kita mengkaji asal usul awal di alam takyin ini. Dan aku ingin dikenal, maka aku ciptakan sesuatu dariku untuk mengenal aku. Nah, apa yang pertama sekali diciptakan oleh Allah? Ya nur ilahi. Nah, itu disebut awaluma khalaqallahu nurun nabiyyika. Sesungguhnya yang pertama sekali kan diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu ya Jabir. Dari nur ilahi inilah ya selanjutnya diciptakan Allah ke nur Muhammad. Dari nur Muhammad inilah Allah berkata, ya kan? Laulaka ma khalaqtu ablaka. Kalau bukan karena engkau ya nur Muhammad tidak aku jadikan seluruh isi alam dunia ini segala macam ini. Nah, Adam belum ada, ya kan? Jadi seluruh isi dunia, seluruh alam ini diciptakan dari nur Muhammad. Nah, dari nur Muhammad. Kalau sudah dari sini, artinya apa?
kesimpulannya, api, angin, air, tanah dari mana datang? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad datangnya dari mana? Dari Nur Ilahi. Nur Ilahi datangnya dari mana? Dari Zat Allah. Itu yang disebut Rabbi Izzati, Tuhannya Zat. Nah, ya. Nah, kalau dari situ, jadi kesimpulannya kalau kita sudah naik ke pucuk kaji ini, sudah kita naik ke pucuk kaji ini, ya kan? Ini api, angin, air, tanah ini sudah kita habiskan, sudah tidak kita bahas lagi pikirannya itu. Iya, benar. Nah, jadi contoh seperti ini, contoh, ya kan? Kita ngelihat apa namanya, roti lah. Roti ini asalnya dari gandum, mentega, ya kan? Telur, kira-kira itu. Nah, itu. Nah, ini gandum, telur, nih sehingga menjadi roti, ya kan? Menjadi roti. Nah, kita tidak lagi membahas masalah telur, tidak lagi masalah ini, ya kan? Nah, sudah kita bahas masalah wujud roti tadi, itu maksudnya kan?